Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Yastuti Madrah. Saya salah satu dosen di Universitas Islam Sultan Agung di Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya telah mengabdi sebagai dosen di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung sejak 2015. Pada semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Sosiologi Pendidikan untuk jenjang S1, Pengantar Sosiologi untuk jenjang S1, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk jenjang S1 dan S2, dan Seminar Pendidikan Islam untuk jenjang S2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Pendidikan. Sosiologi Pendidikan, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS, diberikan pada semester 6 untuk program studi pendidikan agama Islam jenjang S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Di Universitas Islam Sultan Agung, kami mengajarkan semua perkuliahan dengan berdasarkan daripada nilai-nilai Islami. Sehingga secara filsafat kita akan memberikan introduction kepada mahasiswa tentang bagaimana pentingnya mencari atau pentingnya belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Pada uraian deskripsi mata kuliah kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, kemudian capaian pembelajaran, termasuk juga sistem pembelajaran, kemudian term and condition, dan beberapa peraturan untuk perkuliahan daring, serta bagaimana evaluation. Nah, hal ini juga saya sampaikan pada kontrak belajar ketika akan memulai perkuliahan dalam 1 semester. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menganalisis problematika pendidikan secara umum dan pendidikan Islam. Pada mata kuliah ini juga akan dibahas tentang tinjauan terhadap kurikulum pendidikan Islam dan melakukan tinjauan secara sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis juga akan dibahas tentang masuknya kurikulum agama di dalam pendidikan umum. Mata kuliah ini juga akan membahas korelasi antara pendidikan dan masyarakat, perubahan sosial, serta tantangan-tantangan global. Pada mata kuliah ini juga akan didiskusikan kekuatan-kekuatan lokal atau budaya lokal atau local wisdom yang dapat dipakai sebagai solusi alternatif bagi pendidikan di dalam menghadapi tantangan global. Sistem perkuliahan pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan antara lain untuk mencapai capaian pembelajaran, ada perkuliahan sinkronus dan asinkronus, kemudian ada sistem daring melalui SIM Akademik Unisula, video conference, dan video sharing. Kemudian ada kuis pada setiap akhir perkuliahan, dan ada tugas
tugas misalnya tugas studi kasus. Sedangkan tujuan dari mata kuliah dan capaian pembelajaran yang akan kita selesaikan di dalam satu semester ini adalah melalui mata kuliah sosiologi pendidikan, kita mengharapkan mahasiswa bisa menganalisis problematika pendidikan Islam dengan menggunakan perspektif sosiologi. Kemudian bagaimana menghubungkan problematika pendidikan di Indonesia pada konteks global. Dan mengargumentasikan nilai-nilai budaya lokal untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Pada perkuliahan, saya menyiapkan materi dan video pembelajaran yang telah saya upload di sistem LMS Unisula, yaitu sistem akademik, sesuai dengan jadwal. Kemudian saya meminta mahasiswa setiap mata kuliah untuk absen dulu melalui SIM Unisula, karena di dalam SIM tersebut saya sudah menyediakan link untuk pertemuan online melalui Zoom, dan di dalam sistem juga sudah saya unggah beberapa materi sesuai dengan pembahasan pada hari tersebut, kemudian suplemen bacaan, dan di dalam pertemuan kita dapat melakukan interaksi, baik secara langsung melakukan tanya jawab di perkuliahan, atau mahasiswa dapat meninggalkan komentar dan pesan atau pertanyaan melalui sistem atau fitur yang ada di SIM Akademik Unisula. Sementara itu, untuk materi pada perkuliahan sosiologi pendidikan, ada materi yang harus kita selesaikan di dalam satu semester. Yang pertama adalah kita menyampaikan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan selama satu semester, sehingga mahasiswa akan mengetahui sistem pembelajaran, materi-materi yang akan diajarkan, kemudian rangkaian perencanaan pembelajaran selama satu semester, juga sistem penilaian di akhir semester, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana dosen melakukan penilaian secara objektif. Kemudian materi yang akan disampaikan antara lain adalah sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana sosiologi pendidikan menjadi cabang dari ilmu pengetahuan sosiologi yang juga diakui di dalam dunia ilmu pengetahuan. Kemudian kita belajar juga tentang masyarakat dan pendidikan. Relasi antara masyarakat dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan, ya, yang turut membangun teori-teori sosiologi. Kemudian materi selanjutnya adalah pendekatan dan teori-teori sosiologi pendidikan. Ini sangat penting bagi mahasiswa untuk dapat menggunakan perspektif sosiologi di dalam melihat fenomena-fenomena pendidikan, terutama fenomena pendidikan Islam. Kemudian masih juga pendekatan dan teori-teori sosiologi pendidikan, sehingga mahasiswa nanti bisa mengaplikasikannya di dalam riset-riset pendidikan Islam dengan menggunakan perspektif sosiologi. Kemudian materi selanjutnya adalah tinjauan sosiologis tentang tujuan daripada pendidikan. Akan dibahas juga bagaimana tinjauan sosiologi terhadap kurikulum, bagaimana masyarakat mempengaruhi kurikulum, dan bagaimana kurikulum itu mempengaruhi keseluruhan dari sistem pendidikan. Kemudian kita juga akan membahas kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum. Kemudian kita akan melihat
pendidikan dan perubahan sosial. Bagaimana pendidikan akan membawa pada perubahan sosial di masyarakat, dan bagaimana perubahan sosial di masyarakat itu mempengaruhi pendidikan secara umum. Kemudian kita akan membahas bagaimana pendidikan Islam di era globalisasi. Pada materi ini akan dibahas masalah-masalah kontemporer yang mempengaruhi dunia pendidikan Islam. Kemudian kita akan melihat dengan perspektif sosiologis. Kemudian kita juga akan berdiskusi mengenai pendidikan Islam di era globalisasi dan politik dan pendidikan Islam. Ya. Hal ini penting karena mahasiswa harus mengetahui bagaimana korelasi antara pendidikan dan politik. Di dalam perkuliahan, saya juga menyampaikan syarat dan ketentuan yang berlaku, terutama pada perkuliahan daring. Antara lain, ya, yang pertama, perkuliahan akan dilakukan menggunakan saluran resmi melalui SIM Unisula. Kemudian mahasiswa wajib memastikan namanya sudah masuk pada mata kuliah yang diambil. Kemudian pertemuan tatap muka, terutama pertemuan tatap muka daring, akan difasilitasi oleh dosen pengampu melalui Google Meet atau melalui Zoom. Ya. Sebisa mungkin mahasiswa menggunakan akun email Unisula dan nama sesuai dengan absensi yang ada di SIM. Kemudian pada pertemuan tatap muka, mahasiswa mematikan mikrofon kecuali diminta oleh dosen, kemudian menyalakan kamera video, berpakaian sesuai dengan dress code Unisula ya, yang rapi, dan menyimak penjelasan dosen dengan baik. Komunikasi dengan dosen pengampu melalui ketua komting ya, kalau atau melalui WA group, kemudian melalui email dan melalui fitur yang ada di SIM Unisula. Kemudian mahasiswa harus memahami etika berkomunikasi dengan dosen. Untuk evaluasi pemberian nilai mata kuliah untuk dosen, komposisinya seperti ini, ya. Presensi kehadiran ini akan dievaluasi melalui absensi, kemudian juga melalui keaktifan di kelas, ya, rasionya adalah 20%, kemudian melalui tugas-tugas, ya, tugas-tugas ini bisa kuis, tugas-tugas yang diberikan, dan lain sebagainya, itu 20%, kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Ya, sehingga mahasiswa bisa mengecek kembali nilainya. Dan nilai bisa langsung dicek melalui sistem yang ada di Unisula, yaitu SIM Unisula. Baiklah, demikian tadi deskripsi mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Selanjutnya akan saya sampaikan salah satu contoh video pembelajaran dari salah satu materi Sosiologi Pendidikan. Kita simak video berikut ini. Oke, saya belum selesai mengoreksi UTS-nya begitu banyak, tetapi sudah cukup lumayan bagaimana menggambarkan kalian di dalam melihat fenomena pendidikan melalui kacamata sosiologis. Hari ini sebentar saja kita akan berdiskusi tentang globalisasi. Bisa nggak sih melihat pendidikan Islam itu dengan perspektif
globalisasi. Globalisasi ini adalah salah satu teori di dalam sosiologi sebetulnya yang kalau kita lihat kemarin pakai perspektif yang mikro makro, maka dia bisa kita lihat dengan menggunakan perspektif makro sosiologi ya, globalisasi. Bagaimana globalisasi ini pendidikan Islam ini kita lihat atau kita benturkan dengan fenomena globalisasi. Maka nanti kalau kalian mau melihat atau meneliti misalnya relate dengan menggunakan teori globalisasi, bisa dicari teori-teori globalisasi yang relevan untuk memotret analis atau menganalisis fenomena yang akan kalian sampaikan. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pertukaran produk, pertukaran pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Ya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegram, internet, merupakan salah satu faktor utama di dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan, interdependensi ekonomi dan budaya. Sehingga globalisasi merupakan pemadatan dunia, pemerkayaan kesadaran dunia secara keseluruhan. Ini katanya Roland Robertson. Ya, nanti kita lihat bagaimana globalisasi ini secara masif mempengaruhi cara kita berpikir hari ini, ya, cara kita bertindak hari ini. Ya, itu bisa kita lihat dengan kacamata globalisasi. Atau kata Anthony Giddens, globalisasi diartikan sebagai intensifikasi hubungan sosial yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain, sekian kilometer jauhnya dan sebaliknya. Misalnya apa? Ada yang mau kasih contoh? Yang lagi tren deh hari ini. Coba. Apa contohnya? Ini kok nggak muncul orang-orangnya ya? Ya, ada yang mau contoh nggak? Ada yang mau kasih contoh nggak? Si Anthony Giddens ini bilang globalisasi diartikan sebagai intensifikasi hubungan sosial yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain. Apa? Kalau kita lihat hari ini sentimen sentimen misalnya Palestina Israel ya, kita melakukan demo di sini untuk membela kemerdekaan Palestina misalnya. Nah, kejadian kita demo di Indonesia misalnya itu dipengaruhi oleh kejadian lain yang terjadi ribuan kilometer kan di Palestina sana. Bagaimana rasa itu bisa terhubung? Nah, oh ada solidaritas Islam Bu, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat dengan globalisasi. Solidaritas Islam itu tersampaikan dengan apa? Oh dengan internet. Kita tahu the real time pemberitaan di Palestina itu dari mana? Dari internet, dari nonton Al Jazeera Bu, dari nonton CNN misalnya. Ya. Bagaimana dunia itu terkoneksi dan kejadian di dunia itu mempengaruhi apa yang kita lakukan hari ini. Ya, itu contohnya. Contoh lain misalnya perang Ukraina dan Rusia. Apa dampaknya ke kita?
Ada yang mau kasih contoh apa dampaknya ke Indonesia? Apa dampaknya di Indonesia? Ekonomi, Bu. Ekonomi, good. Bagaimana secara ekonomi? Harga minyak. Harga minyak ya, harga minyak naik. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, karena apa? Karena ketergantungan tadi. Ya, sangat tergantung. Jadi kalau kalian melihat ini secara global ya, kalau kalian melihat misalnya, kenapa sih Amerika itu sukanya ikut campur urusan negara-negara lain? Ya, karena dalam rangka mengkontrol agar negaranya tetap stabil tadi. Kenapa? Karena dia tahu semua sistem global itu saling tergantung. Ya, hal kecil aja terjadi di Indonesia misalnya, ya sentimen anti Amerika, maka bisa mempengaruhi banyak hal di sana. Oke ya, ada pertanyaan terkait tugasnya? Enggak, Bu. Mau tanya yang selain tugas, Bu. Boleh, Bu. Gimana? Yang tadi itu, Bu, yang kapitalis itu kalau saya tangkap tadi itu sebagai dasar dari globalisasi ya, Bu ya. Kenapa kapitalisme dijadikan dasar atau fondasi dari globalisasi, Bu? Karena kalau saya lihat tuh hanya satu pihak yang diuntungkan, Bu. Contohnya kalau dari media sosial kita tahu mana yang benar. Kenapa kapitalisme dijadikan dasar dari globalisasi? Ya, karena memang kapitalisme itu mempunyai tujuan-tujuan, gitu ya Rizky ya. Ya, misalnya contoh. Tapi benar pertanyaannya, ya. Itu kan maksudmu, mengapa kapitalisme menjadi dasar globalisasi ya. Ini kalau kita ngomong ini harus kita melihat sejarah lagi revolusi industri. Ya. Jadi kalau kamu lihat perjalanan misalnya bagaimana sih masyarakat yang tadinya bertani, ya, mencangkul, bercocok tanam, yang tadinya bertani itu panennya hanya untuk kebutuhan kita, keluarga sendiri, ya. Kemudian dengan revolusi industri, dengan revolusi agraria itu, kita surplus, ya. Beras yang tadinya hanya cukup untuk kita, itu cukup untuk misalnya jadi satu desa lah, satu petani misalnya menghasilkan itu. Nah, sistem ini, capital system ini, kemudian mengharuskan ya yang namanya pertukaran barang ini dengan cepat untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan tadi. Tetapi di dalam sistem ini kemudian bekerja siapa yang diuntungkan? Ya. Siapa yang diuntungkan? Petaninya, brokernya, eksportirnya yang mengekspor apa barang misalnya beras tadi ke berbagai negara, atau negaranya. Ya. Semua mengambil prosentase sebetulnya. Ya. Yang untung pastilah yang punya modal, ya kan. Saya beli ke petani aja misalnya, oke. Makanya sistem ijon itu nggak boleh ya di dalam Islam. Oke, saya beli aja ini kira-kira saya punya ilmu apa taksir. Misalnya ini saya beli harga 5.000. Ya. Saya jual lagi. Ke sana bisa laku 25.000. Oke. 5.000 itu anggapannya petani sudah untung ya. Hasil keringatnya dia. Tetapi saya lebih untung lagi. Nah, negara punya kepentingan juga narik pajak nih dari perdagangan internasional tadi. Makanya kalau kalian lihat misalnya para koruptor itu ada relasi antara pengusaha dengan negara, ya.
ada kong kali kong ya, sering kita dengar itu adalah dalam tanda ini, siapa keuntungan, mempertahankan keuntungan ini. Karena sistem ini semua harus, yang punya modal itu kan harus tetap untung. Makanya kebijakan-kebijakan negara itu dilihat dari perspektifnya siapa. Dari perspektifnya yang mengambil keuntungan itu atau benar-benar dari perspektifnya masyarakat. Contoh, kita Unilever lah katakanlah. Tahu Unilever siapa yang di rumahnya pakai sampo, sabun, odol dan lain sebagainya pakai produknya Unilever. Saya pakai, Bu. Coba kalian hitung berapa konsumsi kalian, penggunaan kalian sebulan terhadap produknya Unilever. Seandainya ya boikot saja itu produk Unilever, habis ya. Tetapi boikot juga tidak menyelesaikan masalah. Lah wong yang kerja di pabriknya Unilever ya tetangga-tetangga kita kok. Ya, orang-orang Demak yang di Tangerang sana kerjanya juga di pabrik-pabriknya Unilever, pabriknya Panasonic. Nah, capital ini berusaha mau tidak mau kan barangnya tetap harus laku ya, agar balik lagi dengan dalih produktivitas tadi. Bagaimana caranya? Ya udah digempur iklan. Ya, kalau nggak pakai Pepsodent giginya nggak putih loh, nggak wangi. Ya, kalau nggak pakai Rexona misalnya nggak ini. Masyarakat dijejali yang seperti itu. Nah, di bawah sadar kita mau nggak mau seperti itu. Siapa sih yang misalnya kalau mandi aja nggak sabunan apa nggak bersih, Bu? Ya orang-orang dulu mungkin sebelum ada revolusi industri orang juga nggak pakai sabun kali ya. Tetapi dibungkus, dikemas dengan apa? Oh, sabun mengurangi apa tuh? Kuman ya? Sabun apa yang mengurangi kuman tuh? Ada kan sabun yang mengurangi kuman. Ya, seolah-olah kalau kita nggak pakai sabun itu, kumannya tuh masih banyak. Ya, kita didoktrin itu. Nah, sehingga itu harus go global. Ya, makanya globalisasi itu relate ya, selalu berhubungan dengan kapitalisme tadi. Bisa dipahami, Rizky? Iya, Bu, sakit, Bu. Termasuk di dalam pendidikan juga ya. Hari ini kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak go global. Makanya kalian harus lolos TOEFL, ya nggak? Mau daftar beasiswa apapun, bahkan beasiswa di dalam negeri sendiri pun kita harus lolos TOEFL. Itu artinya go global. TOEFL itu misalnya kalau kita mau runtut lagi duitnya larinya kemana? Ya ke perusahaan TOEFL itu ya, TOEFL yang penyelenggara TOEFL itu. Nah kalau TOEFL-nya di Unisula kan kita yang menyelenggarakan sendiri. Tapi kalau kita mau cari beasiswa, ya dalihnya apa? Dalihnya ya kita harus bisa, misalnya kalau ke luar negeri menggunakan bahasa Inggris misalnya untuk belajar di sana. Nah tapi kalau di Indonesia, wong belajarnya juga bahasa Indonesia. Nah itu bagaimana kapitalisme itu langgeng dengan globalisasi. Bisa dipahami? Iya, Bu, Ibu. Oke. Turun sami. Ada yang lain? Ada yang nanya, kelompok 5 sudah presentasi. Ya sudah nggak apa-apa kalau sudah presentasi, tapi tetap didiskusikan ya dengan teman-temannya ya, Aulia. Oke, siap Ibu. Oke, supaya nambah wawasannya. Karena kalau nggak diskusi nanti mandek.